Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali dengan saya Dimas di channel Hydra Script. Di video kali ini saya mulai masuk untuk pembuatan tutorial dasar JavaScript part 1. Sebelum kita memulai belajar JavaScript, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video saya sebelum ini mengenai apa itu pemrograman, supaya teman-teman yang belum mengerti sama sekali bisa tahu dulu apa itu pemrograman. Di video itu juga saya jelaskan apa saja tools yang digunakan. Oke, saya lanjutkan. Pertama, teman-teman download dulu Node.js nya di website Node.js. Nah, sebelum teman-teman download, teman-teman harus tahu dulu nih apa fungsi dan apa itu Node.js. Jadi Node.js itu sebenarnya merupakan sebuah framework dari JavaScript yang sering digunakan untuk pembuatan backend. Nah, fungsi Node.js itu, jadi Node.js akan digunakan untuk menjalankan file JavaScript-nya. Oke, jadi teman-teman download dulu Node.js nya untuk menjalankan file JavaScript-nya. Cara download dan install Node.js di Windows. Nah, teman-teman masuk ke websitenya Node.js terlebih dahulu. URL-nya https://nodejs.org. Lalu teman-teman pilih yang versi Windows. Kan di website Node.js itu terdapat versi Windows, Mac, dan juga yang open source-nya. Oke, setelah teman-teman download yang versi Windows, lalu teman-teman buka file manager-nya atau file explorer-nya, cari file Node.js nya yang sudah di-download tadi, lalu klik kanan dan as administrator. Untuk download Node.js nya yang di Linux itu berbeda dengan cara download Node.js yang ada di Windows. Cara download dan install Node.js di Linux yaitu dengan cara buka terminal terlebih dahulu, lalu ketikkan perintah curl seperti pada di layar video. Setelah diketikkan perintah tersebut, enter, lalu masukkan perintah sudo apt install Node.js. Setelah itu masukkan password. Oke, setelah download dan install Node.js nya, teman-teman buka terminal atau cmd, lalu ketikkan node -v untuk melihat apakah Node.js nya benar-benar sudah terinstall. Nah, apabila Node.js nya sudah terinstall, maka akan tampil versinya, yaitu seperti ini. Node -v, maka akan tampil versi Node.js nya yang sudah kita install. Nah, setelah kita menginstal Node.js nya, sekarang kita pergi ke VS Code untuk menginstal beberapa ekstensinya. Setelah itu pada menu di kiri, pilih yang bagian extension, lalu cari ekstensi JavaScript. Pilih ekstensi JavaScript ES6 ini yang code snippet. Nah, lalu apabila belum install, klik install di bagian sini. Setelah itu, ekstensi kedua yang perlu kita install adalah Code Runner. Kita install terlebih dahulu. Untuk ekstensi ketiga, kita perlu install Prettier ini supaya mempermudah kita untuk penulisan file JavaScript-nya supaya lebih rapi. Oke, setelah teman-teman download dan install Node.js nya dan juga sudah menginstal ekstensinya, kita masuk ke tutorial JavaScript part 1 nya. Yang pertama, output pada JavaScript itu menggunakan perintah console log.
seperti berikut. Nah, untuk penulisan output pada JavaScript dengan perintah console.log. Jadi perintah console.log ini akan menampilkan output di konsol. Katakan saya ingin menampilkan hello world. Kita simpan, lalu kita buka terminalnya. Terminal. Lalu ketikkan perintah node, lalu nama filenya, kita enter. Nah, pada konsolnya akan tampil hello world sama seperti yang kita tuliskan. Nah, untuk yang kedua yaitu penulisan komentar pada JavaScript, yaitu dengan cara penulisan komentar pada JavaScript yaitu dengan cara memberikan dua garis miring. Katakan di sini saya ingin membuat komentar output hello world. Kita simpan, lalu kita jalankan dengan perintah node, lalu nama filenya. Maka bagian dari komentar ini tidak akan dijalankan karena dia tidak dibaca oleh sistemnya. Yang ketiga adalah variabel. Penulisan variabel pada JavaScript itu ada dua cara, yaitu menggunakan perintah var, lalu nama variabelnya, katakan saya ingin memberi nama x, lalu kita beri sama dengan lalu value nya, kan saya ingin memberikan value 10. Ini penulisan variabel pertama pada JavaScript. Lalu ada penulisan variabel yang lain yaitu dengan perintah let, lalu nama variabelnya katakan y, terus saya mau memberikan value 5. Penulisan variabel var dan let ini bisa dibilang hampir sama. Nah, lalu cara kita untuk menggabungkan antara variabel ini dengan output yaitu adalah dengan cara kita membuat output lagi di sini dengan console.log. Lalu kita memanggil variabelnya. Katakan saya ingin menampilkan x, maka saya harus memanggil variabel x di dalam console log-nya. Lalu kita jalankan node tutorial. Nah, maka akan tampil nilai 10 dari variabel x-nya. Lalu apabila kita ingin merubah nilai dari variabelnya, yaitu dengan cara memanggil variabel yang sebelumnya. Katakan saya ingin merubah variabel x menjadi 20, yaitu dengan cara memanggil variabel x nya lalu memberi sama dengan lalu value barunya. Kita simpan, coba kita jalankan dengan perintah node lalu nama filenya, maka hasilnya adalah 20. Oke, kalinya telah diubah di sini. Oke. Yang keempat adalah konstan. Cara penulisan konstan dalam JavaScript hampir mirip dengan penulisan variabel, yaitu dengan cara penulisan konstan dalam JavaScript hampir mirip dengan penulisan variabel, yaitu dengan cara memberikan perintah const, lalu nama konstannya katakan my name sama dengan lalu value nya, lalu kita panggil di bawah dengan perintah console.log my name, lalu kita simpan, coba kita jalankan.
dengan perintah node lalu nama filenya. Nah, maka akan tampil value dari konstannya. Perbedaan antara variabel dengan konstan yaitu adalah konstan tidak bisa dirubah value-nya seperti variabel. Contoh seperti ini, saya ingin merubah value dari konstan ini dengan value baru. Kita simpan, coba kita jalankan dengan perintah node lalu nama filenya. Maka hasilnya akan error karena konstan tidak sama seperti variabel. Konstan itu tidak bisa dirubah value-nya. Jadi kita hapus. Yang kelima adalah operasi bilangan, operasi perbandingan, dan operasi logika. Yang pertama adalah operasi bilangan. Operasi bilangan dalam JavaScript yaitu sebagai berikut. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, pembagian, dan modulus. Lalu yang kedua ada operasi perbandingan. Operasi perbandingan dalam JavaScript yaitu sebagai berikut. Ada nilai sama, ada nilai sama dan tipe datanya sama, ada nilai tidak sama, lalu juga ada nilai tidak sama dan tipe datanya tidak sama, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Yang ketiga adalah operasi logika. Ada 3 jenis operasi logika, yaitu operasi logika AND, operasi logika OR, dan operasi logika NOT. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi sebagian dari sintaks JavaScript. Nah, apabila teman-teman belum paham, bisa teman-teman ulangi saja videonya supaya bisa lebih paham. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya Dimas, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan terus ngabdi.